sukses dan matriculation. Ambil tahu apa option kita. Ya, tengok, kenal pasti minat. Apa cara kita mau cari info pasal mana mau pergi ni? Boot KML di program Sukses Di Politeknik KK tu, 7 sampai 10 Oktober. Kami harap kamu akan datang pergi sana. di sana. Jumpa di sana. Okay, Jumpa di guys. sana, okay. Okay, so welcome back. Selamat datang. Selamat kembali kepada podcast KML Tatap di Hati. Ini sudah episod kita yang keempat. Ya. Apa tajuk, apa yang kita mau borak hari ini? Hari ini kita mau cakap pasal belajar, lepas tu berjaya dan yang paling last tu Del. Mau pergi mana? Yes, mau pergi mana? Okay. Boleh kasih smart kah tajuk dia? Boleh, saya tolong. Sekejap, saya fikir dulu, ambil aura. Empowering futures, sukses dan matriculation. Okay, very smart. Baru fikir. Ya, sebenarnya dia datang dari langit. Okay. So kalau kita bercakap begitu, kita cakap pasal belajar. And of course kita buka cerita juga pasal matrix kan? Sudah ada dalam tajuk tu. Okay, so bagi yang mendengar, saya Delia atau pelajar panggil Miss Delia. Okay, saya Miss Brenda. Yes, okay. So kami bergelar Miss sekarang, tapi dulu kita pelajar matrix juga kan? Betul. Kamu batch? Saya batch 2017-2018. Saya batch 2014-2015. Senior saya lah. Ya. Betul. Dulu macam mana kamu decide mau masuk matrix? Daripada banyak option. Daripada banyak option yang saya ada tu, saya pilih matrix sebab dari option yang saya ada tu, dia tidak offer macam mana? Okay, matriculation ni kan, time tu saya belum lagi ada minat yang spesifik sebab saya ada banyak minat actually. Tidak macam cenderung kepada satu minat saja. So you were not sure which one you want to pursue? Yes, I'm not sure which one yang saya mau pilih lepas saya habis matrik lah. I mean, lepas belajar. Ya, sorry. Lepas tu, saya pergi matrik sebab itulah dia ada masa yang panjang. Lepas tu, saya ada banyak options yang saya boleh pergi lepas habis matrik lah. Lebih banyak pilihan lah, bukan macam kamu terhad kepada satu tempat. Ya, betul. Okay. Alright. Ya. Lepas tu, Del? Kalau saya dulu, ada beberapa option juga. Salah satu tawaran yang saya dapat tu di Semenanjung. Untuk kos pre-university juga. Tapi, walaupun universiti dia di sana sangat bagus, saya yang takut. Result okay, tapi orang dia takut. Orang ni takut untuk jauh dari family, belum bersedia pergi tempat yang kita kena urus semua benda sendiri, tiada family tolong. Jadi lepas fikir, bincang-bincang, last saya ambil matrix lah sebab ya lebih dekat and tetap banyak option juga lepas tu. So more or less the same reason. Macam sama aja kita lah ni kan. Ya, tapi lepas matrix, how did you decide where to go? Saya sebenarnya di masa matrik tu saya adalah sudah terbuild lah tu minat saya tu kan. Jadi saya sebenarnya ada dua pilihan. Yang first tu memang saya minat dalam bidang perubatan. So saya minat dalam bidang perubatan, bukan manusia. Saya suka haiwan punya perubatan. Okay, so veterinary. Sudah apply? Sudah saya apply. Ya, tapi yang keluar duluan dia punya result ialah saya di sini kan, saya sebagai lecturer kan. Ini sebab saya under program PPC lah. Jadi yang keluar result duluan ialah PPC, baru keluar result UPU. Jadi lepas saya fikir-fikirkan, sebab saya pun actually minat mengajar jugalah. Dia macam, masa saya matrik kan saya selalu mengajarkan, saya ajar saya punya kawan-kawan. Jadi lecturer pun ada cakap macam, patut pergi ni sebab macam mengajar. Boleh. Macam boleh dia bilang. Jadi saya pun ambillah PPC instead of veterinary. Macam itulah cerita dah. So when you were in matrix, you figured out what you want, and then people figured out what you were good. Yeah, and then people said you should go teaching. Yeah, macam tu. And now you're teaching. Yes, I'm teaching. Okay, very Which good. saya suka juga, saya minat juga sekarang. Jadi okay lah, dia macam win-win situation lah. Kalau kau Del? For me, not that clear. Sebab saya tidak tahu actually saya mau apa. Sebab banyak kan kita mau try. I'm sure you also had banyak yang kamu mau try juga dulu. Tapi yang saya pasti, saya memang ada benda yang saya tidak mau. Saya tidak mampu dari segi mental ni, tidak mampu mau jadi doktor. Saya tidak mampu mau jadi engineer. You very clear about apa yang kau
tidak saya tidak boleh. Yang tidak boleh. Saya tidak boleh. And then saya ada banyak minat juga, and at the same time masa matrix tu ada juga mengajar kawan. Dulu di sekolah pun ada mengajar kawan. Jadi saya banyak consider pasal education lah. Jadi UPU pun saya isi pasal education, dapat offer education. And PPC pun saya isi, and rezeki ada di sini, so now I'm also PPC lecturer lah. Yalah. Ya, begitulah. So many options lah after that. Tapi actually apa cita-cita kamu yang masa kecil? Itu cita-cita masa 18 tahun, 19 tahun. 18 Apa cita-cita kamu masa kecil? Okey, walaupun saya sedar diri juga dulu masa saya kecil kan saya mau jadi penyanyi sebenarnya Del. Tapi suara saya buruk. Suara saya bidak. Jadi tukarlah pilih benda lain. Macam itulah. Del, mesti kau punya ni menarik nih kan, tu lah kau tanya saya macam ni. Sebenarnya mau jadi apa nih masa kecil ni? Masa kecil saya mau jadi Batman. Audience nggak dengar kan tu? Saya rasa macam mana boleh jadi macam tu? Ternyata cita-cita itu tidak realistik. Jadi saya sudah lepaskan cita-cita saya untuk jadi Batman atau Superman dan yang sewaktu dengannya. Saya pilih cita-cita yang lebih realistik. Begitulah, macam ada proses dia lah macam nak pilih. And I'm happy being teacher now. Yalah, I'm happy being educator now. Okay. Mungkin lagi siap kali jadi Batman, tapi tak apa. Kau happy jadi cikgu. Okay. Saya happy jadi cikgu. Ya. Okay. Mungkin ada yang lain di luar tu pikir-pikir juga dia mau jadi apa. Mungkin tidak sama cita-cita dia dengan saya. Yeah. Tapi bagus jugalah kalau kita dapat share sikit apa yang kita pikir dulu. Sampai kita dapat decide mana kita mau pergi. Betul. Kalau kita tengok balik yang kita ceritakan tadi, kan. First, I think most important thing ialah kenal pasti minat. Sebab saya memang suka I1 kan. Jadi saya berminat dalam bidang perbuatan juga. So itu saya decide terus lah saya mau jadi doktor I1 kan. Jadi kita kena tahu lah apa kita punya minat tu. Kan kau pun clear juga kan yang pasal minat kind of, tapi yang saya tahu saya yakin apa yang saya tidak minat. Yalah. So you know what you like, what you don't like. Macam senang sikit lah mau pilih lepas tu. And also kamu cakap masa kamu matrix, kamu ada cuba ajar kawan kan? So rupanya kau boleh mengajar. Ya, betul. So you find out what you can do, apa yang kamu boleh buat. Itu the second thing lah yang boleh bantu kita untuk pilih apa yang kita mau lah. So kita kena tahu apa bakat yang kita adalah, bakat yang ada, bakat yang tidak ada pun kena mengaku. Kena apa mengaku yang kita macam boleh tidak boleh buat. Okay. Lepas tu after that apa lagi yang kita boleh apa? Kita throwback lah cita-cita dulu. Batman tu, realistik okay. tu. Ya, tapi ada juga lah yang saya suka pasal jadi Batman tu. Sebab saya mau tolong orang. So niat di sebalik cita-cita lama tu adalah mau tolong orang. So ini adalah kerjaya yang boleh tolong orang lah. Itulah niat dia. Okey, faham. Okay. Apa lagi? Itu sudah 3. Apa yang ada lagi kat keempat kita boleh bagi? Kalau saya tidak pasti, apa kita buat? Kita tanya. Betul. Masa itu kamu ada tanya banyak orang juga apa yang bagus option? Mungkin sebab saya sendiri boleh jawab kali, tapi sebab saya tahu minat saya kan. Tapi ada orang yang mungkin belum clear lagi dia punya minat ataupun bakat, so boleh tanya lah macam bagi opinion begitu. Boleh tanya kawan-kawan, boleh tanya family, boleh tanya kawan family, boleh tanya lecturer sendiri. Lecturer kan, saya pun boleh tanya. Betul juga. So apa kita minat, bakat, cita-cita, tanya orang, apa lagi? Paling last dia lah, tengoklah apa options yang ada. Yang kita explore as many options yang ada lah, Del. So kita mau ambil tahu apa option kita. Apa yang kita boleh buat afterwards begitu. Like kenal pastilah, kena research sendiri. Betul juga. Sebab kalau nanti kita angan-angan tapi kita tidak tahu mana mau apply, susah juga. Yalah. Okay. So biasanya apa cara kita mau cari info pasal mana mau pergi ni? Sebab yang lain semua tu kita boleh fikir dalam otak. Betul. Tanya orang tu kita boleh tanya bila-bila. Tapi cari info tu, mana kita boleh cari info yang paling macam cakap paling reliable punya method lah untuk kita cari info. Paling reliable. Mestilah pergi pameran-pameran kan. Selalu kan ada pameran-pameran untuk kerjaya, untuk education kan, education face macam tu. Yang betul juga. Kalau silap saya ada nanti kan. Bila tu? Next week kan?
Next week. Oh ya. Kan Ada, pameran dia biasa ada banyak musim. Dia Nearest banyak musim ya. is this one. Selalunya dia before SPM ataupun after kan SPM. Ya. Tapi I think the next one is should be dekat sudah 7 Oktober. 7 sampai 10 Oktober. Okey. Lepas tu di mana tu Mana saya cari info dia ni. Di mana tu? Di Politeknik KK tu. Sana Sabah. Poli yang host. Bukan organizer. Politeknik KK. MG KK dan ada satu lagi tu. Sekejap, saya cek dulu. Okey. Anda ingat. Macam jumpa sudah. MG KK dan Agnia Global Resources. Saya tak pandai lah sebut. Okay. MGKK is Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan. And then nama program dia adalah program sukses lah dalam title kita ni. Itu dia. Actually kau tahu sudah nama program dia kan? Sebenarnya itu sebab kau kasih masuk dalam tajuk kan? Masuk dalam tajuk tu. Kau tunggu saya korek saja tadi kan? Itulah saya tunggu korek saja. Okay, kalau begitu boleh kasih tahu nama full program dia ni apa? Suksesnya apa? Sebenarnya saya pun tak hafal juga ni. Sebab panjang betul nama dia kan? Sebab smart. Singkatannya smart. Terlampau smart dia punya Jap, coba saya cek dulu ni. Sukses. Mana sudah itu? Sukses ialah sharing university and skills information for enhanced student success. Ada sukses dalam sukses. Okay, and then dia anjuran daripada MGKK dengan company ni. And make sense jugalah sebab dulu kita memang harap cikgu-cikgu, especially cikgu counselling yang macam ajar kita mana mau apply, mana mau pergi. Okay, so ni program kira macam tolong cikgu-cikgu counselling kita jugalah kan? Dia kira macam tu lah. Dia macam program yang di samping mau kasih tolong student, dia juga mau tolong guru counselor lah, mau kasih guide student untuk buat pilihan lah, macam tu lah yang kita buat ni sekarang ni. Tapi bukan cikgu dengan student saja pergi kan? Parents pun boleh ikut pergi. Parents pun boleh pergi juga. Okay. So biasa kalau tidak silap sebelum ni Brenda ada pergi program-program yang macam ni juga kan? Ya. Okay. Kalau macam education fair begini, apa yang diorang boleh expect actually? Kalau education fair, soalnya diorang boleh expect boots yang dari IPTN dengan IPTS lah. Lepas tu ada metrik juga. Lepas tu diorang boleh expect brochure. Lepas tu ada orang jaga sana lah, obviously kan. Orang jaga sana, diorang boleh tanya soalan lah. Soalan yang diorang may have in mind with. Kalau mau sambung kan, macam mau tanya apa course yang di betul di offer. Lepas tu dia punya cost kah, ataupun tidak semestinya benda-benda yang macam tu je. Boleh juga tanya macam yang Del punya concern tu. Macam kalau ada masalah, siapa yang boleh kontak kalau universiti dia. Ataupun kalau dia orang mau tanya pasal duit beasiswa kah begitu kan? Ya, betul. Okay. So I think bila orang cakap pasal education fair ni, biasa dia orang fikir pasal universiti. Betul. Tapi of course kita yang kos-kos pre-university pun akan ada di sana juga. Betul. Termasuk matrix. Betul. So bagi yang belum tahu dia orang mau buat degree apa, dia masih fikir pasal mana mau pergi lepas SPM pun actually sangat sesuai untuk dia pergi kan. Betul. Baru dia dapat tanya-tanya apa dia punya pilihan actually. Yalah. Dia mau kenal pastilah betul kan. Ya, kenal pastilah. Macam yang tadi yang kita mention tu. Yang cara-cara. Betul juga. Boleh lah. So nanti yang 7 hari bulan ni yang di Poli, 7 sampai 10 Del. 7 sampai 10 hari bulan dan ada masa dia juga. Oktober di Poli. Dan masa dia 8:30 pagi sampai 2:30 petang. Okay. So yang pagi punya session lah. Pagi punya session tengah petang sangat tu memang tiada lah kan? Ya, petang sangat tiada lah. Okay, alright. Pagi lah. So kalau datang tu, they can expect many things. They can see many booths. Yes, betul. Rasanya parking pun okay. Mungkin okay. Okay kot. KML ada booth. Betul. Kita kah yang pergi? Itu kita tinggallah dulu macam mana. Tinggallah siapa yang kena panggil. Tapi ada orang-orang pro KML yang pergi lah kan? Yalah, of course lah. Okay. So kalau siapa-siapa yang datang, apa yang diorang boleh expect dari booth KML? Booth KML, apa yang ada Del? Ada brochure. Lepas tu ada pegawai yang jaga sana kan untuk mau tanya soalan tu. Tanya segala soalan-soalan. Ya, tanya soalan. Yang penting apa yang penting? Yang penting ada kaitan lah kan. So, Del, saya tahu ni, kau mau tanya something else ni kan, Del? Saya mau tanya dulu. Kalau
contohnya maklumat tu sudah ada dalam brosur atau sudah ada dalam website, tapi mungkin yang datang tu kan dia tidak terbaca kak, atau dia macam mau tanya balik. Okey saja betul kan? Okey saja mau tanya pasal tu. Ya. Memang tidak payah malu-malu tanya soalan. Tidak payah malu-malu. Okey. Kalau diorang mau tanya soalan yang tiada dalam brosur, tiada dalam website, tapi mungkin dia malu-malu mau tanya sebab macam tidak berkaitan, boleh kah tu? Saya rasa boleh sejak tu. Datang sejak. Lepas tu tanya je lah. Nanti kalau dia mau tanya pasal asrama, mau tanya pasal line DG macam mana, itu. Atau kalau sakit, siapa mau urus anak dia, itu boleh tanya juga kah? Boleh tanya lah. Kena datang lah. Kalau tidak terjawab lah sih. Kita kan yang datang booth nanti kan. Okey, betul juga. Kalau dia orang mau tanya pasal kita punya kos, macam kan kita ada program 1 tahun, program 2 tahun. Kalau dia orang mau tanya pasal itu dengan lebih detail, macam apa yang bagus, mana mau apply, itu kalau kredit dia begini boleh kah? Itu pun boleh juga tu Del. Kalau saya tanya sekarang, saya saya tidak info dia lah. Kena datang lah maksudnya kan. Sorry Adel. Paling best tanya di booth lah. Ya, paling best tanya di booth lah. Di Reruai KML yang ada di program Sukses. Yes. Okay, berapa hari bulan sudah tu? 7 sampai 10 Oktober. 7 sampai 10 Oktober. Okay, so ada beberapa hari. Datang antara pukul 8.30 pagi sampai 2.30 petang. Okay. Lepas tu, venue dia adalah di Politeknik KK. Alright. And then datang saja. Kalau sampai booth di KML, selain tanya soalan, apa yang lagi yang kamu boleh expect? Ya, sebab kadang-kadang tidak tahu sudah apa mau tanya. Ada aktiviti lah yang kena sedia. Lepas tu kalau kamu buat aktiviti, ada hadiah. Aktiviti dia macam apa nih? Ada game-game kan nih? Ada game lah. So itu hadiah untuk game? Itu hadiah tu untuk game dan tanya soalan lah. Oh. Yalah. Takkanlah mau bagi begitu saja kan? Main Ada game free saja. Ada free gift. Rasanya itu kena tanya lah, tapi kita boleh. Kan last time ada setiap mau goodie janji bags. lah, setiap mau janji. Last time ada goodie bag kan untuk laki. Yang tu hari lah, yang tu hari. Okay. So apa-apa pun kita kena datang, tengok sendiri, tanya sendiri, main game sendiri dan mencuba nasib sendiri mana tahu dapat goodie bags. Okay. Alright. Okay, so we have success program coming up, and kita ada pelajar-pelajar yang mau fikir mana dia orang mau pergi untuk sambung belajar. Betul. Kita sudah bagi tips sikit lah kan. Sudah bagi tips, sepatutnya cukup sudah tu. Kalau dah cukup boleh tanya orang lain lah. Okay. Alright, so kalau ada lagi mau tanya-tanya, ada lagi mau cuba-cuba try test, mari, jom kita datang pergi Booth KML di program Sukses yang akan berlangsung di Politeknik KK dari 7 hingga 10 Oktober. Bila hari berapa tu? Sekejap. Weekday. Isnin sampai Isnin sampai Jumaat. Jumaat meh? Kamis. Isnin sampai Kamis. Isnin sampai Kamis, betul. Isnin sampai Kamis. So di Politeknik KK. So kami harap kamu akan datang pergi sana. Jumpa di sana. Okay, guys. Jumpa di sana.